Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Galuh Ayuningtia Cahyani Utomo dari kelas 11 MIPA 1. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih kapan Hari Sumpah Pemuda itu? Ya, bener banget, tanggal 28 Oktober. Tapi, teman-teman tahu nggak sih sejarah Sumpah Pemuda itu? Mungkin sebagian sudah ada yang tahu dan sebagian lagi masih ada yang kurang tahu. Oleh karena itu, hari ini saya akan mempresentasikan sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Stay tune terus ya teman-teman. Sumpah Pemuda merupakan salah satu kejadian penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah atau ikrar para pemuda inilah yang menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk meraih cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sebab itulah, para pemuda sepakat untuk melebur menjadi satu dan membuat pergerakan secara serentak untuk melawan penjajah, yang membuat para pemuda sepakat untuk melakukan Kongres Pemuda. Kongres ini bertujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi yang pada saat itu terpecah belah. Kongres Pemuda diadakan sebanyak 2 kali, yakni Kongres Pemuda ke-1 yang diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda kedua yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda lahir pada Kongres Pemuda kedua yang diadakan tepatnya pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda ini diadakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Adapun beberapa perwakilan organisasi kepemudaan di Indonesia yang menghadiri Kongres Pemuda ini yakni 1. Jong Java, 2. Jong Batak, 3. Jong Celebes, 4. Jong Sumatera Nenbon, 5. Jong Islamiyetinbon, dan 6. Jong Ambon. Hasil pertemuan ini keluar pada tanggal 20 Februari 1927. Di tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Mei 1928, para pemuda kembali mengadakan pertemuan dan dilanjutkan pada pertemuan 12 Agustus 1928. Yang memutuskan untuk mengadakan kongres pada bulan Oktober 1928. Pada pertemuan yang membahas kemerdekaan Indonesia berikutnya, Sumpah Pemuda dijadikan asas bersama. Selain itu, Sumpah Pemuda disiarkan di semua surat kabar berbahasa Indonesia dan selalu dibacakan sebagai pembuka rapat perkumpulan-perkumpulan lainnya. Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 ini berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Jong Java, Jong Islamiyetinbon, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Jong Batak, Sekarukun, dan para pemuda teosofi. Kongres pertama ini mengedepankan tema pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda yang kemudian berdiri dalam satu payung untuk mencapai Indonesia merdeka. Sejumlah tokoh yang menjadi pembicara dalam kongres ini adalah Sumarto, M. Tabrani, Muhammad Yamin, Bahdar Johan, dan Pinontoan. Setelah kongres pertama ini, masih diadakan sejumlah pertemuan lainnya untuk membahas suatu organisasi wadah tunggal untuk organisasi para pemuda dari seluruh Indonesia. Keputusan penting dari Kongres Pemuda 1 ini adalah yang pertama, semua perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi yang bernama Pemuda Indonesia. Yang kedua, perlu segera diadakannya Kongres Pemuda kedua. Ada 3 rapat yang dihadiri para pemuda dalam Kongres kedua ini.
Rapat pertama diadakan di Gedung KJB yang sekarang Lapangan Banten pada hari Sabtu, 27 Oktober 1928. Rapat ini dibuka oleh Ketua PPPI, Sugondo Joyopuspito. Dalam sambutannya, Sugondo mengatakan bahwa ia sangat mengharapkan kongres ini bisa menambah semangat persatuan para pemuda peserta kongres dan seluruh Indonesia nantinya. Ia melanjutkan menerangkan 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yakni pertama sejarah, kedua bahasa, yang ketiga hukum adat, keempat pendidikan, dan yang kelima kemauan yang kuat. Rapat kedua berlangsung di Gedung Osjava Bioskop pada tanggal 28 Oktober 1928. Rapat kedua ini banyak membahas seputar pendidikan. Pembicara pada rapat kedua ini adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro. Kedua pembicara ini memiliki pendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Selain itu, mereka juga mengetengahkan pentingnya keseimbangan pendidikan sekolah dan di rumah. Rapat ketiga sekaligus menutup kongres mengambil tempat di Gedung Indonesius Club Gebau di Jalan Kramat Raya 106. Sunario yang menjadi pembicara menjelaskan bahwa pentingnya nasionalisme dan demokrasi mengiringi gerakan kepanduan. Ramelan yang ikut menjadi pembicara di rapat ketiga ini mengatakan bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Adapun kepanitiaan Kongres Pemuda terdiri dari Ketua Sugondo Joyopuspito, Wakil Ketua RM Djokomar Said, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhammad Jai, Pembantu 2 Erkatna Sungkana, Pembantu 3 Senduk, Pembantu 4 Johannes, Pembantu 5 Rohjani Suud, dan lainnya. Di dalam Kongres Pemuda yang kedua berkumandang sebuah lagu yang diciptakan W.R. Supratman, yaitu lagu Indonesia Raya, yang diperdengarkan pertama kali di muka publik pada tahun 1928. Meski sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu, namun para pemuda terus menyanyikan lagu tersebut di setiap ada kesempatan. Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin di atas secari kertas yang ia sodorkan pada Sugondo Joyopuspito saat Sunario sedang berpidato dalam sesi terakhir. Muhammad Yamin berbisik pada Sugondo bahwa ia mempunyai sebuah formula yang terlihat lebih elegan untuk keputusan kongres ini. Pada awalnya, sumpah tersebut dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara mendetail oleh Muhammad Yamin. Satu hal yang unik adalah istilah Sumpah Pemuda tidak muncul pada hasil kongres di tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Istilah ini justru muncul setelah kongres itu selesai. Nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua, persatuan. Yang ketiga, menerima dan menghargai perbedaan. Yang keempat, sikap rela berkorban. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Yang keenam, semangat persaudaraan. Dan yang ketujuh, semangat gotong royong. Makna Sumpah Pemuda. Yang pertama, menyatukan perjuangan Indonesia. Yang kedua, mendorong semangat juang. Yang ketiga, memaknai rasa cinta tanah air. Yang keempat, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, menekankan kebanggaan akan bangsa Indonesia. Dan yang keenam, ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa. Bunyi dari Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.